Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Saudara-saudari muslimin muslimat, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita masih dapat melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan bab sabar. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada malam hari ini saya berhalangan live streaming yang Bapak Ibu saksikan atau dengar pada malam hari ini adalah hasil rekaman yang disiapkan. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi kekhusyuan kita dan semangat kita untuk mengikutinya sampai selesai. Oleh karena itu, mohon maaf juga jika pada malam hari ini tidak ada sesi tanya jawab. Tapi bagi siapa yang ada pertanyaan, dipersilahkan mengetik di kolom komentar. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang, pertanyaan-pertanyaan itu dapat dijawab insyaallah. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. باب الصبر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. وَالْآيَاتُ فِي الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ وَبَيَانِ فَضْلِهِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ. Bab sabar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memulai bab ini dengan mengutip beberapa ayat Al-Quranul Karim. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Ali Imran ayat 200. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala: walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Juga firman Allah Subhanahu wa taala: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Dan orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Asy-Syura ayat 43. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Yang terakhir, Al-Imam An-Nawawi mengutip ayat, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar Rasulku dan para waliku mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Surat Muhammad ayat 31. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit penjelasan tentang ayat terakhir ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lina'lama," agar kami mengetahui. Yang dimaksud dengan agar kami mengetahui di sini harus ditakwil, harus ditafsirkan bahwa yang dimaksud adalah agar Rasul dan para waliku mengetahui. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Tidak boleh ditafsirkan atau dimaknai lina'lama ini secara lahiriah agar Allah mengetahui. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya tidak dibatasi oleh waktu. Dia tahu sebelum sesuatu terjadi. Sehingga tafsirannya adalah sesuai dengan penggunaan bahasa Arab oleh orang-orang Arab, di mana kata Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya bahwa orang Arab itu terbiasa menisbatkan perbuatan anak buah kepada pemimpin mereka. Misalnya, Fataha Umaru ibnul Khattabi Sawad al-Iraq. Umar bin Khattab telah menaklukkan Irak. Nah, tentunya yang dimaksud dengan Umar bin Khattab telah menaklukkan Irak, yang menaklukkannya tentunya adalah para sahabat beliau, pasukan beliau. Tetapi itu dinisbatkan kepada Umar bin Khattab. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin," dan pasti kami akan uji kalian sampai kami mengetahui orang-orang yang berjihad. Maksudnya adalah sampai Rasulku dan para waliku mengetahui siapa orang-orang yang berjihad di antara kalian dan siapa yang sabar. Setelah itu Al-Imam An-Nawawi mengatakan, dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang berisi perintah untuk bersabar serta menjelaskan keutamaan sabar. Hadirin hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada hadis yang ke-25, kita lihat dulu penjelasan dari kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin, di mana di dalam kitab tersebut dikutip definisi sabar yang disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradatul Quran. Qala Ar-Raghibu Al-Asfahani fi mufradatihi, "As-sabru habsun nafsi ala ma yaqtadihi al-aqlu aw asy-syar'u aw ala al-bu'di amma yaqtadiyani habsaha anhu." Sabar adalah menahan diri untuk tetap berada di atas sesuatu yang dituntut oleh akal sehat dan juga syariat untuk kita lakoni atau kita hadapi, dan menahan diri untuk tidak mendekati
apa saja yang dituntut oleh akal sehat dan syariat untuk kita jauhi. Jadi ada 3 paling tidak bentuk sabar berdasarkan definisi ini. Yang pertama adalah sabar menahan diri untuk tetap berada di atas sesuatu yang dituntut oleh akal sehat dan juga syariat untuk kita lakoni. Maksudnya adalah ketaatan. Jadi menahan diri untuk berada di atas ketaatan. Yang kedua, yang dituntut oleh akal sehat dan syariat untuk kita hadapi. Menahan diri, jangan lari dari sesuatu yang harus kita hadapi, yaitu adalah as-sabru 'alal masaib, sabar menghadapi musibah. Dan yang ketiga adalah menahan diri untuk tidak mendekati apa saja yang dituntut oleh akal sehat dan syariat untuk kita jauhi. Inilah yang disebut dengan as-sabru 'anil ma'asi, bersabar dari perbuatan maksiat, yaitu dengan menjauhinya. Oleh karena itu di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru", wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, yaitu 'alat ta'ati wal masaib, bersabar di atas ketaatan dan di dalam menghadapi musibah, wa 'anil ma'asi, dan dalam menjauhi kemaksiatan. Juga makna wasabiru, dan lipat gandakanlah kesabaran kalian, ay ghalibul kuffara bis sabri, maknanya adalah kalahkanlah orang kafir di dalam bersabar. Fala yakunu ashadda sabran minkum, jangan sampai mereka lebih sabar daripada kalian. Sedangkan makna warabitu ay aqimu 'alal jihad, tegakkanlah jihad fisabilillah. Maksudnya adalah tetap bertahan di garis pertahanan perbatasan musuh. Ya. Dari kata rabata murabatatan, idza lazama thagral adu. Jadi murabatah artinya seseorang yang terus berada di garis perbatasan dengan wilayah musuh. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha." Ribat, satu hari di jalan Allah, berada di pos penjagaan di wilayah perbatasan dengan musuh, satu hari saja di jalan Allah, itu lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di atasnya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-salah", dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Disebutkan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, afrada as-salata bidzikri ta'ziman li sya'niha. Salat dalam hal ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah yang lain, disebutkan secara khusus untuk menunjukkan pengagungan betapa pentingnya kedudukan salat di dalam Islam. Di dalam hadis disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila shalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengalami urusan yang berat, maka beliau bersegera melaksanakan salat. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan melihat hadis yang ke-25 dari urutan hadis ya sejak awal kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis pertama dalam bab sabar ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa an Abi Malikin Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور
was-sadaqatu burhan, was-sabru dhiya, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Dan dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian itu sebagian dari iman atau separuh iman, dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu nur, sedekah itu bukti, sabar itu dhiya. Nanti akan kita lihat apa persamaan dan perbedaan antara nur dengan dhiya. Al-Quran itu hujjah atau argumen yang akan membela atau menuntutmu, akan menjadi pembela bagimu atau justru akan memberatkanmu. Setiap manusia berlalu menjual dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kumpulan hadis tentang taharah pada bab fadlit tuhur, keutamaan bersuci. Perawi hadis kita ini adalah Abu Malik Al-Harith bin Asim. Abu Malik ini kunyahnya, namanya Al-Harith bin Asim radhiyallahu anhu Al-Ash'ari, nisbatun ila al-Ash'ar. Al-Ash'ari adalah nisbat kepada kabilah Ash'ar yang merupakan kabilah yang masyhur dari Yaman. Ruwiya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 27 haditsan. Tercatat bahwa hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 27 hadis. Beliau wafat tuwfiya fi khilafati Umar, di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, bitta'un, mendapat musibah, termasuk yang menjadi korban ta'un atau wabah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat makna beberapa ungkapan di dalam hadis ini. Yang pertama, at-tuhur. At-tuhur bidhammi al-fi'lu. At-tuhur, ya, dengan huruf ta yang berbaris dhammah, ya, at-tuhur. Jadi kalau disebut at-tuhur maknanya adalah perbuatan, aktivitas bersuci itu sendiri. Wabil fathi al-ism. Sedangkan kalau at-tahur dengan ta-nya berbaris fathah maknanya adalah kesucian. Jadi kalau kita membaca at-tuhuru bersuci, ya. Kalau kita membaca at-tahuru maknanya adalah kesucian. Wa huwa mushtaqqun minat taharah. Dia merupakan kata yang berasal dari kata taharah. Sedangkan taharah maknanya adalah secara bahasa an-nadhafatu hissiyatan kanat au ma'nawiyah, kebersihan baik secara fisik maupun secara ma'nawi, ya, non fisik. Adapun menurut syariat, wa syar'an fi'lu ma yatarattabu alaihi ibahatun au thawabun mujarrad, perbuatan yang dengannya ibadah tertentu diperbolehkan, ya, perbuatan yang dengannya ibadah tertentu menjadi sah atau menjadi boleh, ya, seperti salat atau tawaf. Au thawabun mujarrad, atau perbuatan yang dengannya kita murni mendapatkan pahala meskipun tidak digunakan untuk syarat ibadah. Seperti wudu misalnya, kalau mau salat maka wudu fungsinya adalah ibahatus salah, agar salat kita menjadi boleh atau menjadi sah. Adapun kalau kita berwudu, ya, tidak untuk salat tapi sekedar bersuci, maka mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan at-tuhuru syatrul iman,
bersuci itu adalah separuh iman. Maksudnya adalah ayyantahi tad'ifu ajrihi ila nisfi ajril iman. Pelipat gandaan pahalanya itu maksimalnya adalah separuh balasan dari keimanan. Ada dua pendapat tentang makna iman di sini. Yang pertama adalah makna hakiki, yaitu keimanan. Tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa makna iman yang lebih kuat di dalam hadis ini maksudnya adalah as-salah, salat. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman tentang perubahan kiblat, di mana kaum muslimin yang sebelumnya salat menghadap Baitul Maqdis kemudian berubah menghadap ke Ka'bah, salat mereka saat mereka menghadap Baitul Maqdis tidak akan sia-sia, tidak disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang hal itu, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan salat kamu. Maksudnya salat yang kamu lakukan ketika menghadap Baitul Maqdis tidak akan sia-sia. Di sini kata salat diungkapkan dengan kata iman. Begitu juga di dalam hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Imam An-Nawawi menyebutkan iman di sini maksudnya adalah salat. Kemudian wahiya la tasihhu illa bituhrin, salat itu tidak sah kecuali dengan bersuci. Fakana kasyatri, oleh karena itu bersuci seperti separuh dari salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Yang dimaksud timbangan di sini adalah timbangan hakiki, ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ucapan kita berupa alhamdulillah itu dapat ditimbang, benar-benar ditimbang, ada beratnya. Alhamdulillah di sini adalah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik sifat-sifatnya, zatnya, maupun segala perbuatannya yang penuh dengan kesempurnaan dan keindahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ungkapan subhanallah dan ungkapan alhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Kalau ungkapan alhamdulillah adalah menyatakan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, pujian atas kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalimat subhanallah menyucikan Allah dari berbagai sifat keburukan dan kekurangan. Nah, alhamdulillah dan subhanallah ini keutamaannya, keagungannya digambarkan bahwa keduanya memenuhi ruang di langit dan di bumi. Wassalatu nur, salat adalah nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salat itu cahaya, sedekah itu burhan, bukti, dan as-sabru diya, sabar itu adalah diya. Apa perbedaan antara nur dengan diya? Penjelasan tentang persamaan dan perbedaan antara nur dengan diya ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau mengatakan, ad-diya'u huwa an-nuru alladhi yahsulu fihi naw'u hararatin wa ihraq ka diya'i syamsi. Diya adalah cahaya yang memiliki panas dan sifat membakar seperti cahaya matahari. Bi khilafil qamar, ya, berbeda dengan bulan. Fa innahu nurun mahdun, karena cahaya bulan itu adalah cahaya yang fihi isyraqun, ada terangnya, bi ghairi ihraq, tapi tidak membakar, tidak panas. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura.
dialah yang telah menjadikan matahari ini diya, cahaya yang panas dan membakar. Wal qamara nura, sedangkan bulan itu cahayanya tidak mengandung panas. Kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wa min huna wasafallahu syari'ata Musa bi annaha diya, kama qala wa laqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'a wa dzikran lil muttaqin. Surat Al-Anbiya ayat 48. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syariat Nabi Musa itu diya, sebagaimana firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 48, dan sungguh telah kami berikan kepada Musa dan Harun al-furqan, pembeda antara hak dengan batil, wa diya'an, dan cahaya diya, dan peringatan bagi orang yang bertakwa. Mengapa? Karena mayoritas syariat Nabi Musa itu ya memang berisi sesuatu yang berat, sedangkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan sebagai nur. Mengapa? Lima fiha minal hanifiyyati samhah, karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayoritasnya adalah kemudahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala cahaya dan kitab yang jelas. Juga di dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun, dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di dalam hadis ini ya sabar disebut diya. Mengapa? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, walamma kana as-sabru syaqqan 'ala an-nufus yahtaju ila mujahadati nafsi wa habsiha wa kaffiha amma tahwahu kana diya'an. Karena sabar itu berat bagi jiwa, memerlukan perjuangan, memerlukan upaya menahan diri dari hawa nafsu, maka dia disebut diya ya. Jadi ada sesuatu yang membakar jiwa, ada sesuatu yang terasa panas ketika kita bertahan dalam kesabaran. Ini dijelaskan sekali lagi oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Sedangkan penjelasan selanjutnya dari kitab Nuzhatul Muttaqin, was-salatu nur, ay anna as-salata tudhi'u li sahibiha tariqal haqqi fid dunya was-sirata fil akhirati 'inda al-mururi 'alaihi. Salat itu nur atau cahaya, maksudnya adalah bahwa salat akan menerangi penegaknya atau pelaku salat, menerangi jalan kebenaran di dunia, dan juga menerangi sirat ya, di akhirat ya, sirat yang akan dilalui oleh setiap manusia, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada fi musnadil Imam Ahmad an Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man hafadha 'ala as-salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, maka salat akan menjadi cahaya, juga bukti dan keselamatan baginya di hari kiamat. Kemudian Rasul bersabda, was-sadaqatu burhan ay hujjatun 'ala imani muaddiha. Sedekah adalah bukti, yaitu hujjah, tanda atau dalil tentang keimanan orang yang melakukan sedekah atau yang memberikan sedekah. Was-sabru diya, ad-diya'u shiddatun nur. Penulis Nuzhatul Muttaqin menyebutkan bahwa diya adalah shiddatun nur, cahaya yang sangat terang. Maksudnya adalah bis-sabri tankashifu adh-dhulumatu wal kurubat. Dengan kesabaran berbagai kegelapan dan kesulitan menjadi tersingkap. Wal Qur'anu hujjatun lak. Quran adalah hujjah bagimu.
Maksudnya menjadi pembelamu. Inim tathalta awamirahu wajtanabta nawahiyahu. Jika Anda melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Au alaik, atau dia menjadi hujjah atasmu, memberatkanmu. Ayyakunul Qur'anu hujjatan alaika illam tamtathil awamirahu walam tajtanib nawahiyahu. Al-Quran menjadi memberatkanmu jika kamu tidak melaksanakan perintah-perintahnya dan tidak menjauhi larangan-larangannya. Rawal Baihaqiyyu an Abi Umamah marfu'an. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Umamah secara marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li sahibihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang yang akrab dengannya pada hari kiamat nanti. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kullun nasi yaghdu, setiap orang berlalu, faba'i'un nafsahu, setiap manusia, setiap orang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Famu'tiquha, ada yang membebaskan dirinya dari azab neraka, ay mukhallisuha minal azab, membebaskan dirinya dari neraka, yaitu dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Au mubiquha, atau ada juga orang yang justru menghancurkan dirinya, ay muhlikuha birtikabihal ma'asi wabil bu'di wal hirman, dengan melakukan perbuatan maksiat dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak beriman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir kita akan menyebutkan dengan singkat faidah hadis ini. Afadal hadithu fadlal wudu'i fil islami wa huwa syartu sihhatis salah. Yang pertama, keutamaan wudu di dalam Islam, dan wudu merupakan syarat sahnya salat. Yang kedua, bayana fadli dzikri. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan zikir dengan berbagai sighah atau ungkapan kalimatnya, ya, ada subhanallah, ada alhamdulillah, dan lain-lain. Yang ketiga, al-hatha 'alal ikthari minas salah li'annaha nurun yudhi'u lil muslimi subulas salamati fil hayah wa li'annaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa tahdi ila as-shawab wa tasuddu 'anil mahalik. Hadis ini memotivasi kita untuk memperbanyak salat, yaitu salat-salat sunnah, karena salat merupakan cahaya yang menerangi jalan-jalan keselamatan di dalam kehidupan seorang muslim, dan juga karena salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, memberi petunjuk atau arahan kepada kebenaran, dan mencegah dari berbagai kecelakaan atau kehancuran. Yang keempat, hadis ini memberikan faidah al-ikthara minas sadaqah wa hiya dalilun ala sidqil mu'mini wa ikhlasih. Dianjurkan kita untuk memperbanyak sedekah, dan sedekah merupakan dalil atau indikator kesejatian iman seorang mukmin dan juga keikhlasannya. Yang kelima, bayana fadlis sabri, penjelasan tentang keutamaan sabar. Yang keenam, Al-Quran Al-Karima huwa al-masdarul awwalu li jami'il ahkam syar'iyyah, bahwa Al-Quranul Karim merupakan sumber pertama seluruh hukum-hukum syar'i, wa huwa al-marji'u 'inda at-tanazu' wa huwa dusturul muslim. Al-Quran merupakan tempat kembali atau sumber tempat kembali tatkala terjadi perbedaan pendapat, dan bagi seorang muslim dia merupakan dustur atau undang-undang.
Yang ketujuh, la budda likulli insanin min amalin yaghdu lahu hatta la yatruka nafsahu hamla. Setiap manusia harus beramal, harus memiliki waktu yang ia lalui dalam beramal, tentunya amal soleh yang dimaksud, agar tidak membiarkan dirinya di dalam kesia-siaan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, al-muslimu yas'a lil istifadati min umrihi fi ta'atillahi azza wa jal. Seorang muslim harus berusaha untuk memanfaatkan usianya di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang dapat kita lanjutkan kembali. Sekali lagi saya mohon maaf karena malam ini tidak live, tetapi yang disiarkan adalah hasil rekaman karena saya berhalangan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepada kita kekuatan iman, kesehatan lahir dan batin untuk tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Saya Ahmad Sahal Hasan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.